Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, atau malam. Kembali lagi di channel Missing Link Story. Dalam video ini saya akan membahas mengenai Oto Iskandar-Dinata dan juga tempat pemakaman terakhirnya. Bagi kalian yang belum menonton video yang sebelumnya, kalian bisa tonton link yang ada di deskripsi atau yang ada di pojok atas ya. Oke, daripada berlama-lama, mari kita mulai saja penjelasannya. Oto Iskandar-Dinata lahir 31 Maret 1897 yang berasal dari keluarga Menak karena ayahnya adalah bangsawan Sunda bernama Nata Atmaja yang pernah menjadi Kades Bojong Soang atau kepala desa. Sedangkan ibunya bernama Nyi Raden Siti Hatijah. Otto bersekolah di Holland English School, Bandung, kemudian melanjutkan pendidikannya di Quick School Underbow di Bandung juga, dan terakhir di Hohere Quick School Purworejo. Kegemarannya adalah membaca khususnya surat kabar yang bertemakan politik seperti The Express. Hal tersebut membawa Otto tertarik pada masalah kebangsaan dan perjuangan karena The Express terkenal dengan surat kabar yang seringkali mengecam pemerintah Hindia Belanda. Otto sempat menjadi guru di HIS Banjarnegara karena beliau adalah keluaran dari Quick School. Kiprah politiknya sangat banyak, yaitu sebagai komisaris Hufbestur, wakil ketua Budi Utomo cabang Pekalongan. Tahun 1928, Otto menjadi sekretaris pengurus besar organisasi Paguyuban Pasundan cabang Jakarta. Selang setahun atau 1929, Otto menjadi ketua pengurus besar Paguyuban Pasundan hingga 1945. Disinilah Otto mendapat julukan sebagai si Jalak Harupat, yang dalam Sunda bermakna lincah dan lidahnya tajam. Tahun 1945, Otto menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan juga duduk pada PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945, Otto mengusulkan agar Soekarno dipilih menjadi presiden dan Hatta sebagai wakil presiden. Kemudian semua anggota sidang menyetujui usulan tersebut secara aklamasi. Setelah menjabat sebagai Menteri Negara yang mengurusi Badan Keamanan Rakyat pada kabinet pertama Soekarno, Otto Iskandar-Dinata diculik diperkirakan pada 20 Desember 1945. Otto dihabisi di Pantai Mauk, Banten oleh Laskar Hitam yang tak puas dengan kebijakan penyatuan mantan anggota PETA bentukan Jepang dengan bekas prajurit Kenil bentukan Belanda. Menurut Mujitaba bin Mulkam, salah satu anggota Laskar Hitam yang diadili pada 16 Agustus 1958, para pemuda membawa Otto ke rumah tahanan Tanah Tinggi. Dari tempat itu pula ia dipindahkan ke penjara polisi di Tangerang. Menurut sejarawan Ibnu Hidayat, Otto dieksekusi dengan cara ditusuk dengan belati di bagian lehernya. Masalah BKR ini riskan, lagi sensitif lantaran melibatkan sejumlah pihak dari latar belakang militer yang berbeda. Di antaranya ada mantan anggota Pembela Tanah Air atau PETA dan juga Heiho bentukan Jepang, serta bekas prajurit Kenil bentukan Belanda. Tidak semua pihak setuju dengan upaya penyatuan para mantan tentara itu ke dalam BKR. Mereka yang tidak sepakat kemudian membentuk laskar-laskar sendiri. Mereka cenderung tidak menyukai gaya diplomasi untuk peralihan pemerintahan sepenuhnya dari Jepang seperti yang diusahakan oleh Otto dan pemerintah Republik, dan memilih bertindak lebih frontal. Adapun isu lain terkait kematian Otto yaitu karena dia dituduh sebagai mata-mata Belanda. Hal tersebut didasarkan karena kepemilikan kamera yang diyakini Laskar Hitam itu merupakan pemberian Belanda untuk mengintai wilayah Indonesia. Dari dasar tersebut muncul juga dasar yang tidak logis, yaitu Otto mempunyai 1 juta gulden dari perwira Jepang Ichiki Tatsuo untuk bekal perjuangan kemerdekaan. Bandung berselimut mendung di penghujung 1952, sebuah peti jenazah tiba di Kota Kembang diiringi ratusan orang yang menampakkan roman berduka. Selepas kepergian seorang tokoh terkemuka masyarakat Sunda untuk selama-lamanya, Raden Otto Iskandar-Dinata. Tidak ada jenazah Otto di dalam peti mati itu. Hanya ada pasir dan air laut yang diambil dari kawasan pesisir Mauk. Jenazah Otto sampai sekarang belum ditemukan. Pemerintah pun terpaksa
menetapkan 20 Desember 1945 sebagai tanggal kematian Otto dan memberinya gelar pahlawan nasional pada 6 November 1973.